This is our world. Hai, Halo. halo, halo. Halo. Halo guys. Apa nih? Ada apa? Apa nih? Kita mau ngapain nih? Aku sih mau ini sih guys, mau apa? Mau ngajak kalian diskusi lah, diskusi kecil-kecil lah ini ya, tentang anak-anak zaman sekarang. Kayak misalkan ya, kalau di daerah aku nih, kayak banyak banget gitu anak-anak yang kayak walaupun aku di kota di perkotaan lah ya istilahnya tuh. Emang daerah mana, Tasya? Aku sih di Depok. Oh, di Depok. Nah, Oke, lanjut. Oke. Nah itu tuh banyak banget sih sebenarnya kayak untuk masalah pendidikan itu mereka tuh masih banyak anak-anak yang tuh nggak sekolah, putus sekolah. Itu tuh sebenarnya ya ekonomi sih, jatuhnya ke ekonomi orang tuanya. Terus masih juga banyak anak-anak yang mengalami kesehatannya, maksudnya kayak kurang gizi kayak gitu loh. Kayak ternyata nggak menutup kemungkinan di kota kayak aku itu yang termasuk kota besar juga, eh, masih banyak anak-anak yang mengalami masalah seperti itu. Kan miris banget ya kita ngelihatnya, apalagi zaman sekarang tuh kayak ya udah zamannya modern lah, udah banyak globalisasi masuk. Dan juga ini sih guys apa, tentang pergaulan pergaulan mereka tuh kayak ya udah terlampau cukup bebas sih menurut aku. Jadi ya gitu deh. Kalau di daerah kalian gimana tuh guys? Siapa dulu Oke. nih? Oh, Udah ya udah. pertama deh. Oke, gas. Pertama tinggal di Jakarta Utara, ya di Tanjung Priuk yang dikenal sebagai ya kota yang ya daerah yang bisa dikatakan tuh sebagai daerah kriminal. Daerah kriminal. Ya banyak kejadian-kejadian kriminal di daerahku. Kayak kemarin baru-baru ini, oh ya, sabar, sebelum aku cerita baru-baru ini, kota daerahku itu ya biasa dikenal sebagai itulah kota, bukan kota sih, daerah narkoba, yang mulai dari bandar narkoba, dari eh, kurir, dari pengedar, dari pemakai juga banyak di daerah aku.
ya bisa diibaratkan ya daerah narkoba ya kalian bisa mikir sendiri lah. Bayangkan tinggal daerah narkoba kayak gimana. Eh, Baru-baru ini tuh di daerah aku tuh baru ada eh, kayak penggerebekan oleh polisi di daerah yang nggak usah sebut lah daerahnya mana, tapi di daerah aku juga penggerebekan polisi itu sampai kejar-kejaran sama kurir. Itu baru kurir loh yang tangkap, belum ke bandar-bandarnya. Sebenarnya banyak bandar-bandar narkoba yang di situ, tapi ya tahu sendiri bandar susah buat dijangkau. Nah, terus kalau soal children ya, soal tentang anak-anaknya tuh sini tuh ya mulai dari pendidikan bisa dibilang ya kurang merata sih, karena walaupun di walaupun di kota tapi pendidikan mereka kurang merata karena ya mungkin masalah faktor ekonomi yang paling utama, terus masalah pergaulan juga, terus juga banyaklah masalah-masalah yang ditimbulkan eh, sehingga anak-anak di daerah aku tuh hmm, kayak putus sekolah, terus nggak mau sekolah, terus juga eh, nggak bisa bersekolah karena faktor ekonomi. Ya bisa dibilang ya lebih eh, selain faktor ekonomi, faktor pergaulan juga mempengaruhi karena di daerah aku tuh hal-hal yang namanya tawuran tuh nggak bisa dielakkan lagi karena hampir hampir tuh hampir setiap bulan, bahkan nggak cuma nggak padahal bahkan nggak setiap bulan juga, kadang mendengar kabar setiap hari ada tawuran antar pelajar, mulai dari ya anak-anak SD loh, masih SD loh udah ngerti apa yang namanya tawuran. SMP apalagi SMA kan Hmm. Oke. juga. Selain itu faktor hal yang lain juga kayak misalnya pengaruh dari teman-temannya mungkin yang mungkin mereka bergaul dengan teman-teman yang nggak ya mungkin yang nggak bersekolah, mungkin mereka dibujuk oleh teman yang nggak bersekolah untuk nggak bersekolah, jadi ya main-main terus, ya main-main-main tanpa tanpa ada kemauan untuk bersekolah. Itu banyak daerah aku kayak gitu. Bahkan aku tuh sering lihat di daerah aku tuh banyak anak-anak kecil yang nggak anak kecil sih ya, pokoknya anak-anak dari anak kecil sampai ke remaja juga udah udah kerja, tapi kerjanya tuh ya nggak pantas, ya nggak layak lah disebut sebagai pekerjaan, ya kayak menjadi manusia silver di Hmm. lampu merah, Ya. bukan Ya, ya. lampu merah sih, ya kadang-kadang berkeliling juga sampai tuh ada yang cowok ada yang jadi bencong Hmm. untuk bisa mendapatkan sesuap atau sesuap kita mendapatkan se, se- mendapatkan uang lah Hmm. karena usahanya kerasnya kehidupan zaman sekarang. Iya sih. Benar-benar. Nah, gitu aja sih. Gimana kalau di daerah kalian nih? Kalau aku ya, sebenarnya sama sih sama yang kalian cerita. Sebagian besarnya tuh sama ceritanya tentang anak-anaknya, sikapnya, pergaulannya gimana. Kalau aku sendiri kan dari Kalimantan ya, tepatnya di Kalimantan Utara di Kota Tarakan. Meskipun kota itu tapi kota kecil, bukan kota-kota besar yang kayak ya modelan Jakarta, Medan, Manado dan segala macam tuh enggak. Dan mungkin banyak yang orang mungkin belum terlalu tahu lah ya daerahku nih. Jadi kalau untuk pergaulan, pendidikan, pokoknya yang bermasalah mengenai anak-anak itu sebenarnya kurang lebih sama cerita-cerita kalian yang udah ada di kota-kota besar kayak gitu. Jadi kalau di tempatku tuh uh, kayak misalnya banyak anak juga yang putus sekolah. Sebenarnya faktor terbesarnya itu ya mungkin dari ekonomi keluarga yang nggak mencukupi ya, nggak memungkinkan. Yang akhirnya membuat mereka ini uh, bukannya putus sekolah dan akhirnya mereka ini berjualan lah membantu orang tuanya, berjualan, jualan
apapun, entah makanan kayak barang, koran-koran kayak gitu di lampu-lampu merah atau berkeliling di rumah-rumah kayak gitu. Terus itu kalau untuk masalah pergaulan kayak masalah narkoba, sabu-sabuan dan segala macam tawuran, itu juga udah nggak asing di daerahku gitu. Meskipun kota kecil gitu kan, tapi perilakunya tuh udah sama kayak di kota-kota besar kayak gitu. Anak-anak sekolah, anak SMP, anak SMA itu tuh sering banget tuh ada yang tawuran antar sekolah, kelahi, gak jelas. Ada yang ya terciduk lah pakai sabu-sabu, narkoba kayak gitu-gitu. Nah, ya sama aja sih ceritanya gitu guys. Nah, terus kalau kamu Nela gimana Nela? Kalau di daerahku sih sama, kurang lebih kayak kalian gitu. BTW, kamu daerah mana sih, Nela? Oh, kalau aku dari Sulawesi Utara di Manado. Kalau di daerahku sih lebih banyak anak-anak yang putus sekolah itu bukan karena faktor ekonominya, tapi lebih ke faktor pergaulannya. Karena kalau menurut aku di daerahku tuh pergaulannya tuh walaupun aku masih belum dibilang, kan Manado itu belum juga dibilang kota yang sangat besar gitu kayak Jakarta, itu Manado itu masih kecil banget kalau dibandingin Jakarta. Tapi di Manado itu pergaulannya menurut aku udah terlalu bebas gitu. Ada anak-anak yang masih SMA bahkan SMP tuh banyak putus sekolah karena yang perempuan siswa dan siswinya tuh hamil gitu di luar nikah, masih sekolah itu udah hamil. Jadi banyak di daerahku yang putus sekolah lebih banyak di faktor itu, di pergaulan. Ada yang karena faktor yang itu hamil, ada juga yang karena sudah kecanduan narkoba gitu guys. Tapi kalau di bidang ekonomi, faktor ekonomi di daerahku menurut aku masih terjangkau sih, persekolahannya gitu. Berarti overall banyak banget ya, maksudnya kayak sama lah setidaknya permasalahan-permasalahan tentang anak-anak ini di kota kita masing-masing, kayak miris banget juga ya ngeliatnya ya. Bener-bener. Udah hampir di semua Indonesia tuh kayaknya masalahnya sama. Kayaknya emang masalah children ini children banyak. Children ini ya harus benar-benar harus benar-benar diutamakan. Bener. Selain masalah-masalah lain juga masalah anak-anak ini juga harus diutamakan karena anak-anak ini merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya bakal ya nerusin bangsa ini. Jika misalnya anak-anak meneruskan diri sendiri aja nggak mampu, apalagi meneruskan bangsa ini, mau dibawa kemana ntar negara kita ini, bangsa kita ini? Bener. Makanya kayak ya setidaknya banyaklah program-program yang bisa ngebantu untuk mengurus masalah-masalah kayak gini ya kan. Oh iya, kita kan udah gabung kan ya ke salah satu OI yang ngebahas tentang anak-anak kan, ya nggak Oh sih? iya, bener. Ya, Apa kita gabung di mana guys? Save the Di Children. Save the Children. Save the Children. Yes. Oh ya guys, gue punya ide nih guys. Gimana tuh kalau kita tuh ya, karena kita udah masuk Save the Children ya, itu kita sorry lah. Sorry pengalaman kita masuk Save the Children, terus juga apa itu Save the Children. Jadi ya, aku pertama deh. Kalau menurut aku tuh Save the Children ini merupakan organisasi internasional, tapi yang non pemerintah nih teman-teman, yang memiliki kantor pusatnya tuh di London. Yang saat ini Save the Children diketuai oleh Inger Essing. Jadi Save the Children didirikan pertama tuh oleh
Eglantine Jebb yang merupakan seorang guru dan juga sosiolog di Universitas Oxford di London. Jadi hal ini berawal dari kepeduliannya pada nasib anak-anak di Eropa setelah Perang Dunia Pertama, yang dimana Inggris saat itu terus melanjutkan blokade tanpa memperhatikan nasib para anak-anak di wilayah Eropa seperti Berlin dan Wina yang mengalami kelaparan dan malnutrisi. Nah, terus menurut kalian apa sih guys Save the Children itu? Coba Kalau jelaskan. dari aku ya, kalau Save the Children ini kan yang kayak udah Stefan sebut tadi, dia ini organisasi internasional non pemerintahan atau bahasa Inggris atau bahasa kerennya lah itu international non governmental organization. Nah, mereka ini mengupayakan perlindungan kepada anak-anak di seluruh dunia. Nah, international non governmental organization ini mereka ini memiliki visi untuk menciptakan dunia di mana setiap anak-anak itu harus mendapatkan pemenuhan dan hak atas kelangsungan hidup mereka, terus untuk mendapatkan perlindungan, pengembangan, dan juga partisipasi. Nah, sedangkan untuk misi dari organisasi ini sendiri itu mereka ini untuk menginspirasi terjadinya terobosan-terobosan yang baru tentang gimana sih dunia ini supaya bisa memperlakukan anak-anak dan gimana mereka ini bisa mencapai perubahan yang secara langsung dan berkesinambungan di dalam hidup mereka gitu. Ya kalau menurut aku juga tuh Save the Children sebagai international non-governmental organization itu mengupayakan hak-hak anak di seluruh dunia, berusaha untuk menciptakan program-program yang menjangkau kebutuhan dasar anak-anak di seluruh dunia, di mana program-program ini tuh mempunyai dampak jangka panjang untuk anak-anak di seluruh dunia dan dapat melindungi dan menguntungkan bagi anak-anak gitu. Kalau menurut aku sendiri sih ya, Save the Children itu kayak ini kan sebuah organisasi kan ya, pasti juga memiliki visi dan misi yang jelas dong ya kan. Nah, setahu aku visi dari Save the Children ini tuh menciptakan dunia di mana setiap anak-anak itu mendapatkan pemenuhan haknya atas keberlangsungan hidup, perlindungan dan pengembangan serta partisipasinya. Dan dari misinya sendiri itu apa ya, untuk menginspirasi dan terjadinya terobosan-terobosan baru tentang bagaimana sih dunia itu memperlakukan anak-anak dan untuk mencapai perubahan langsung dan berkesinambungan dalam hidup mereka. Nah, guys, kan gue tuh baru masuk nih di Save the Children ini. Nah, kan kalian udah duluan nih maksudnya. Aku mau nanya dong, program apa aja nih yang udah kalian ikutin? Sama ya. Nah, soalnya kampus Amptasian ini udah join duluan lah Save the Children ini. Ya bisa dibilang ya kita kampus Amptasia pendahulu kalian lah di Save the Sik. Children, Senior senior mas. kalian. Jadi waktu pertama kita join tuh kita itu udah ikut program berbasis pendidikan. Ya, benar-benar. Jadi kayak kan setiap anak di seluruh dunia ini kan memiliki hak ya dong atas pendidikan ya kan. Tapi tuh pada kenyataannya nih ya, ada 60 juta anak-anak di seluruh dunia tidak dapat mendapatkan hak yang layak gitu untuk bersekolah. Nah, hal ini tuh diantaranya itu disebabkan oleh kondisi negaranya yang sedang mengalami seperti krisis kemanusiaan, terus keadaan darurat atau konflik bersenjata, bahkan kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang. Dan hal ini juga menyebabkan anak-anak itu tidak dapat bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Benar banget tuh yang dikatakan oleh Tasya. So, Save the Children ini mengimplementasikan program pendidikan untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah dan juga di masyarakat tentunya. Jadi Save the Children juga berusaha untuk mengaruhi kebijakan global dan nasional untuk meningkatkan akses anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Save the Children ini juga bekerja untuk memastikan bahwa setiap anak di seluruh dunia menerima pendidikan dengan kualitas yang baik, yang merata juga tentunya.
dan juga memberikan pelatihan maupun pengembangan keterampilan serta pengetahuan yang mereka butuhkan. Di era globalisasi ini yang semakin maju, semakin berkembang, anak-anak yang berada di negara berkembang terkadang tidak mendapatkan haknya untuk mendapat pendidikan yang layak dan berkualitas, sehingga banyak di antara anak tersebut tidak mempunyai kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan lain-lain. Ya, benar-benar. Nah, waktu itu juga aku sama Stefan tuh kan join ya ke salah satu program Save the Children, yaitu di mana tuh mereka melakukan program literasi yang tujuannya tuh untuk mendukung kemampuan dasar untuk membaca di kalangan anak-anak. Nah, program literasi ini tuh udah berhasil sih dilakukan di beberapa negara ya kan, seperti di Malawi, di Nepal, Mozambik, dan juga Pakistan. Nah, dengan keberhasilan tersebut, Save the Children ini memperluaslah nih programnya ke negara-negara berkembang lainnya, sehingga anak-anak di seluruh dunia itu memiliki kemampuan dasar untuk dapat membaca. Nah, benar banget tuh. Tapi waktu itu aku sama Tasya tuh join di Save the Children ini. Kita itu uh, melakukan program literasi di Pakistan. Jadi waktu masih berada di Malawi, Nepal, dan juga Mozambik kita belum join nih. Jadi kita baru join di Pakistan. Jadi kami dan teman-teman yang lain juga mengunjungi Pakistan untuk program ini. Ya, bener banget sih yang dikatain Stefan tuh kan. Terus keadaan di sana tuh ya, apa ya, miris banget di bidang pendidikannya untuk anak-anak. Ditambah lagi nih ya, keadaan negara-negara itu kan di negara-negara di sana ya, itu masih suka mengalami konflik dengan negara tetangganya. Terus ya udah, abis itu yang ngebuat anak-anak ini tuh harus merelakan pendidikannya. Gitu. Ya. Kalau di Indonesia sendiri udah ada nggak program seperti ini? Nah ya, kalau di Indonesia ada nggak tuh program? Terus kalau ada, kayak di daerah mana aja sih? Jadi kalau di Indonesia itu ada program kayak gini, namanya tuh Early Childhood Care Education. Nah, program ini tuh merupakan salah satu program pendidikan prasekolah dasar yang sifatnya itu nggak wajib di Indonesia. Nah, program ini tuh diimplementasikan oleh Save the Children karena lebih dari 2/3 anak di bawah usia 6 tahun ini di beberapa daerah atau wilayah tertentu di Indonesia ini nggak memiliki akses terhadap pendidikan prasekolah dasar. Dan di Indonesia itu udah di beberapa wilayah nih dilakukan, kayak di Sumatera Utara, di Aceh, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan juga Sulawesi Selatan. Ya, benar banget tuh yang dikatakan oleh Tasya tadi. So, program ini dilakukan agar dapat membantu anak-anak di Indonesia yang 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 benar-benar mampu lah, agar anak-anak di Indonesia ini dapat mampu membaca dengan baik ketika duduk di kelas 1 sampai 3 sekolah dasar. Tapi nih, di kenyataannya di Indonesia tuh hanya kurang lebih 38% anak-anak usia dini yang bersekolah. Miris banget sih dilihatnya. Jadi oleh karena itu, Save the Children membangun lebih banyak pusat pendidikan usia dini di beberapa wilayah di Indonesia yang udah tadi disebutkan oleh Tasya, dan juga seenggaknya lah membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ya intinya kayak gitulah guys, program yang udah aku sama Tasya lakukan. Keren. Oh, gitu ya. Kalau lu set program apa aja nih yang udah lu? Kalau aku sih waktu itu ikut program yang namanya Child Solve. Nah, jadi program yang ini nih boleh diikuti sama seluruh pemuda di Indonesia. Itu tuh karena mereka merasakan keresahan akan adanya dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan juga adanya keinginan untuk merancang solusi untuk mengatasinya. Nah, jadi di situ tuh kami belajar mengenai design thinking, di mana ini untuk menentukan masalah dan merancang solusi bersama para mentor, para kakak-kakak yang ada di sana melalui workshop virtual kayak gitu. Ah, keren banget tuh. Jadi
Gimana kalian ngejalaninnya? Nah, kalau jalannya waktu itu ya, aku bareng sama teman aku ikut program ini karena emang dia programnya bentuknya itu tim kayak gitu. Nah, jadi program Child Solve ini nih diadakan sama Save the Children, di mana ini membawa dampak yang signifikan untuk lingkungan di sekitarnya. Nah, kalau kita ingat, kita lihat kondisi pandemi ini kan banyak membawa dampak yang buruk kan bagi kehidupan, terlebih itu di bagian ekonomi, di bidang ekonomi yang kian lama semakin menurun. Nah, jadi kami di sini tuh terlibat dalam program ini itu untuk mau membangun dan membantu masyarakat di sekitar kami. Nah, jadi waktu itu tuh aku sama teman aku tuh ada ngelihat salah satu tetangga dari teman kami namanya tuh Tasya kan. Nah, tetangganya si Tasya ini itu Namanya seorang kayak ibu. teman-teman kita ya. Iya, mirip namanya. Nah, tetangga si Tasya ini ibu-ibu yang jualan telur asin waktu itu. Nah, dia ini nih mengalami dampak ekonomi yang secara langsung dia rasakan akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, pada akhirnya kami berniatan lah untuk mengunjungi si ibu ini. Nah, yang kami dengar ini kalau si ibu ini jualan telur asin ini uh, gara-gara pandemi ini omsetnya tuh menurun, jadi penjualannya tuh jadi kurang laku kayak gitu. Nah, kami berinisiatif lah untuk bantu si ibu ini supaya gimana sih caranya omset penjualan si ibu ini kembali naik lagi kayak gitu, guys. So, gimana sih cara kalian tuh ngebantu ibu ini untuk meningkatkan omsetnya kembali gitu? Nah, kalau itu waktu itu sih kami bantu dengan mempromosikan jualannya itu kayak buat spanduk, buat banner, terus kayak buat pelang di dekat rumahnya gitu. Nah, terus kami juga bantu ibu itu kayak membantu dalam pembuatan kemasan supaya produk yang dia jual itu bisa terlihat lebih menarik gitu. Nah, di sini nih kami waktu itu tuh kami ngerasa kayak prihatin lah sama si ibu ini karena dia ini belum mengenal dunia media sosial dan saat itu kan kami ngelihat kayak kemasan yang dibuat si ibu ini di produknya itu kayak kurang menarik perhatian orang. Nah, jadi kami berinisiatif, berniat untuk mengubah kemasannya itu supaya orang-orang itu tahu kalau si ibu-ibu ini jualan telur asin supaya bisa dibeli kayak gitu. Nah, dari program Child Solve ini memberikan kesempatan untuk orang-orang muda gitu supaya bisa membuat perubahan untuk masyarakat sekitarnya, perubahan yang nyata gitu ya. Nah, jadi saat itu kami membantu si ibu itu kayak buat poster digital, terus kami share ke berbagai media sosial yang kami punya. Terus itu kami memasang pelang dekat jalan masuk rumahnya. Terus itu kita buat penunjuk jalan, kayak penunjuk jalan supaya bisa ngarah ke inilah tempat penjualannya itu. Terus kita ini buat stiker, tempelin stiker di kemasan si ibu ini supaya menarik. Terus habis itu dia punya produknya itu, kemasan produknya itu kami taruhlah di plastik mika. Terus kita telurnya itu kita cap stempel supaya bisa lebih menarik lah perhatian untuk pelanggan. Nah, waktu itu kami dengar, kami kan nanya-nanya lagi ya, gimana perasaan si ibu kayak gitu. Nah, dia bilang kayak setelah kami bantu waktu itu, penjualannya itu ada perubahan lah, semakin baik, kayak penjualannya tuh meningkat. Bahkan banyak orang-orang yang bertanya tentang penjualannya, terus kayak banyak yang beli, bahkan dari luar-luar daerah tuh juga banyak yang beli produk yang si ibu jualin ini, yaitu telurnya itu tadi, telur asin. Nah, si ibu ini senang katanya karena udah dibantu sama kami kan lewat program Child Solve ini. Nah, jadi dari program ini nih kami berharap supaya anak-anak dapat
mendapatkan inspirasi di luar sana supaya bisa membantu orang-orang di sekelilingnya. Jadi begitu guys pengalaman yang udah aku ikutin programnya. Keren ya Iya, programnya. Iya, Nah, keren. sekarang kamu nih Nel, kan kamu baru join nih di Save the Children. Save the Children ini ya. Ya kira-kira program apa aja sih yang pernah yang kamu jalankan kemarin-kemarin itu? Iya, kebetulan tuh bulan kemarin tuh Save the Children itu ngadain program baru dan itu kebetulan aku ikut. Save the Children ini berinisiatif datang ke Desa Kiara Payung untuk berdiskusi bersama anak-anak petani di desa ini terkait apa yang mereka rasakan dari dampak perubahan iklim. Nah, di sana tim dari Save the Children tuh nanya nih ke anak-anak yang ada di sana. Nanya tuh seperti Kayak apa? Nanyanya tuh kayak gimana? Kalau ya cerita yang full gitu, Nel. Aja lanjut. ya, nanya tuh seperti gini tuh. Pernah dengar nggak kata-kata perubahan iklim gitu? Sering banget. sering Lagi akhir-akhir ini, sering banget tiap hari. Iya, tapi ternyata anak-anak di sana tuh belum pada tahu. Jadi tim Save the Children memberikan pengertian bahwa kita harus sering menjaga lingkungan. Karena cuaca kita itu sangat tidak pasti gitu. Kadang hujan, kadang tiba-tiba panas lagi. Terus tiap hari hujan. Kalau misalnya ada yang sakit, kebanyakan itu kalau ada yang sakit sering disalahin itu biasalah ini kayak cuacanya apa nih kalau cuaca berganti-ganti gitu. Pancaroba. Iya, pancaroba gitu. Oh, berarti nggak cuma manusia ya yang nggak pasti. File. Ternyata cuaca juga bisa nggak pasti. Ya, dampaknya juga besar banget sih untuk kesehatan kita. Iya, benar banget. Nah, semoga pemerintah dapat memberikan program yang baru lagi nih. Lebih banyak program untuk melestarikan alam kita supaya alam kita itu tetap terjaga. Nah, harapan aku setelah berdiskusi dengan anak-anak petani ini, semoga lebih banyak edukasi untuk mereka karena mereka bercerita mereka tuh tidak mendapat edukasi tentang perubahan iklim sehingga mereka nggak tahu apa itu perubahan iklim. Padahal mereka yang akan terdampak di masa depan. Nah, anak-anak ini juga berharap bahwasannya pemerintahan itu ada edukasi terhadap warga desa tentang cara menghadapi anomali cuaca seperti kemarau panjang atau hujan panjang gitu. Jadi ketika hal tersebut terjadi, para warga desa tetap dapat memanen hasil pertanian mereka gitu. Aku setelah dengar cerita-cerita dari kalian tuh ternyata itu ya kayak bagus-bagus banget program dari Save the Children ini. Kayak istilahnya tuh bisa memberikan dampak yang positif lah untuk anak-anak ya kan. Ya seenggaknya ya little masalah dari anak-anak ini tuh dapat berkurang ya nggak sih? Bener. Serba Bener banget guys. Kita tuh nggak salah join organisasi ini, nggak salah join Save the Children ini guys. Pas banget. bener banget ya. Ini bukannya lebih-lebihin, bukannya lebay, tapi memang bener banget sih. Ya iya sih. Selain banyak pengalaman ya, aku juga ngerasain sih. Kita juga bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu. Terus juga bisa keliling Indonesia nih, sombong-sombong dikit lah, bisa lah. Sangat sih. Ya, menarik dan seru banget ya kita bisa join di Save the Children ini ya.
Basically tuh kita mendapatkan hal-hal yang new dan something yang amazing gitu. Bener banget sih, Bener banget sih. Bener banget. Bener banget sih ya. Ya gitulah ya guys ya. Menarik lah ya. Diskusi kita nih menarik lah ya. Menarik banget diskusi kali ini, parah sih. Ya mungkin di lain kesempatan ya kita bisa kayak diskusi lagi lah kayak gini nih. Apalagi kita di satu organisasi yang sama ya nggak sih? Ya misalnya nanti kita ngikutin program-program Save the Children ini ya together lah, jangan alone-alone lagi. Oke? Yes, wah. Tabi. Ya, iya. Semoga semakin banyak tangan-tangan yang bisa menjulurkan lah untuk bisa membantu anak-anak, khususnya ya di negara ini dulu lah, di negara kita tercinta, negara Indonesia. Karena anak-anak itu merupakan penerus bangsa yang harus bisa kita jaga, bisa kita perhatikan lah, supaya anak-anak tuh di kemudian hari pas mereka dewasa bisa meneruskan bangsa ini dengan baik. Ya kalau misalkan dari kecil mereka belum nggak bisa meneruskan diri mereka sendiri, ya gimana mereka bisa menjadi penerus bangsa? Ya mau dibawa kemana negara kita ini? Asik, bener banget. Bener banget sih, aduh. Banget. Oke guys, jadi sampai bertemu lah kita di program-program selanjutnya yang akan datang. Oke. Keren. Oke, bye-bye guys. Go on, look at me. Don't be shy. What do you say? Maybe I'm a refugee. Or a child bride, forced into marriage. A child soldier, forced to fight. Maybe I'm a story on the news, to turn off and forget about. I'm just a child. I want to play with my friends, to run, to laugh. I want to learn. I want to grow. I want my voice to be heard. I want my life to count. I am the future, and I'm worth fighting for.